Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahra Gistafani, saya dari kelompok 4. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai migrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Yang pertama kita bahas mengenai migrasi dan mobilitas. Nah, migrasi ini ada beberapa definisi nih teman-teman. Menurut para ahli sendiri ada dari Ida Bagus Mantra, ia menyebutkan bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah tujuan dengan maksud menetap. Selanjutnya ada dari R. Munir, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik, negara, batas administrasi, atau batas bagian dalam suatu negara. Nah, kalau misalnya kita bisa simpulin dari beberapa definisi ini, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Migrasi ini tuh juga dibedakan menjadi dua bentuk. Ada migrasi vertikal, ada migrasi horizontal. Migrasi vertikal adalah perubahan status sosial dengan melihat kedudukan generasi. Misalnya melihat status kedudukan ayah. Maksudnya kayak gimana? Misalkan contohnya di dalam sebuah keluarga ada anak. Nah, anak ini suatu saat akan besar dan akan menikah kan. Saat dia menikah, dia otomatis akan jadi kepala keluarga dan jadi ayah kan. Itu salah satu contoh migrasi vertikal. Kalau migrasi horizontal, perpindahan penduduk secara teritorial, spasial, atau geografis. Nah, ini migrasi yang sering kita tahu. Selanjutnya kita akan bahas mobilitas. Mobilitas dibagi menjadi dua, ada mobilitas permanen, ada mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan yang non-permanen, gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap. Udah jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk mobilitas. Ada recurrent movement, yaitu perubahan tempat yang bersifat rutin. Misalnya orang yang pulang balik kerja. Nah, recurrent movement ini bisa juga dibilang mobilitas non-permanen. Karena dia pergi ke suatu tempat itu tujuannya nggak menetap, tapi tujuannya untuk bekerja. Nanti setelah dia bekerja dia akan balik lagi ke tempat asalnya. Terus yang kedua ada mobilitas tidak sementara, yaitu perubahan tempat yang tidak bersifat sementara, seperti perpindahan tempat tinggal bagi pekerja musiman. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan petani, kalau misalkan lagi musim kemarau, mereka nggak bertani, mereka pindah ke kota gitu, mencari kerja jadi buruh atau apa. Nanti setelah musim hujan lagi, mereka balik lagi ke tempatnya. Nah, itu bisa dibilang mobilitas tidak sementara. Yang ketiga ada non-recurrent movement, perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali ke tempat asal. Selanjutnya kita akan bahas teori-teori migrasi. Yang pertama ada teori neoklasik. Teori ini menyebutkan bahwa migrasi internasional disebabkan oleh perbedaan secara geografis dalam hal penawaran dan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada tingkat upah yang berbeda. Perbedaan upah atau gaji dan kondisi kerja antara daerah maupun antar negara, serta biaya dalam menentukan keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Menurut teori ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang berdasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan maksimum. Jadi, teori neoklasiknya menyebutkan bahwa orang-orang melakukan migrasi karena ingin mendapatkan pekerjaan gitu. Karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran dari daerah asal dan daerah tujuan. Sehingga terjadi juga perbedaan upah gitu. Jadi kalau misalnya mereka pindah tuh, mereka ingin mengharapkan upah yang lebih besar dari upah yang mereka dapatkan di tempat asal, dan mereka juga ingin mendapatkan perjalanan yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya kita membahas teori migrasi dari Evertley, yaitu teori pendorong dan penarik. Nah, ini menyebutkan volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal ada daerah tujuan ada faktor-faktor positif, faktor negatif, dan ada faktor netral. Lee juga menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi itu dipengaruhi oleh rintangan. Selanjutnya Lee juga menambahkan ada faktor-faktor migrasi, yaitu pertama faktor positif, itu faktor yang memberikan nilai keuntungan kalau bertempat tinggal di daerah itu. Faktor negatif, itu faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Yang ketiga faktor netral, itu faktor yang tidak mempengaruhi atau menjadi masalah dalam mengambil keputusan migrasi. Ini tidak
tidak dipikirkan sama migran. Nah, selanjutnya di teori ini juga membahas apa faktor yang mempengaruhi migrasi menurut Lee. Pertama, faktor yang terdapat di daerah asal. Nah, ini tadi faktor-faktor negatif dari daerah asal. Jadi ini faktor-faktor yang membuat seseorang ingin pindah dari tempat tinggalnya. Misalnya apa? Misalnya akses keluar masuk tempat tinggalnya itu sulit gitu. Misalkan dia tinggal di gunung, susah mau ke rumahnya dan ke tempat-tempat lain, atau misalkan fasilitas kesehatan yang nggak ada, fasilitas pendidikannya nggak bagus gitu. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan dia ingin pindah dari tempatnya gitu, faktor-faktor negatif dari tempat tinggalnya. Selanjutnya ada faktor yang terdapat di tempat tujuan. Nah, ini faktor-faktor positif yang terdapat di tempat tujuan. Ini faktor-faktor yang menarik dia ingin pindah ke tempat tujuan dia migrasi. Misalkan apa? Misalkan tempat yang ingin dia tuju tuh fasilitas pendidikannya bagus gitu, fasilitas kesehatannya lengkap gitu, terus metode transportasinya mudah gitu, terus misalkan di tempat tujuan ada banyak lapangan pekerjaan gitu dan sebagainya. Nah, terus ini ada rintangan-rintangan yang menghambat. Nah, rintangan-rintangan yang menghambat ini efeknya berbeda pada setiap orang gitu. Ini bisa mempengaruhi seseorang itu jadi tidak ingin migrasi, atau bisa juga nih tidak berpengaruh sama orang lain. Misalkan ongkos pindah itu mahal banget gitu. Jadi dia nggak bisa migrasi gitu. Atau misalkan tempatnya tuh jauh banget dari daerah asalnya, jadi dia nggak pengen migrasi, susah migrasinya atau segala macemnya lah gitu. Nah, yang keempat nih faktor-faktor pribadi, ini faktor-faktor tambahan yang membuat orang ingin pindah atau ingin bermigrasi. Nah, ini ada gambar dari teori Eversley. Itu bulut-bulutan yang di kiri, itu yang tulisannya origin, itu daerah asal. Di situ bisa dilihat kalau misalkan banyak tanda negatif. Tanda negatif ini faktor-faktor negatif dari daerah asal yang ingin membuat seseorang ingin pindah dari sana. Terus bulutan yang di kanan itu, yang tulisannya destination, itu daerah tujuan. Banyak tanda positifnya, itu menandakan bahwa itu adalah faktor positif dari tempat tersebut sehingga seseorang ingin pindah ke sana gitu. Nah, yang di tengah-tengah yang segitiga itu intervening obstacles atau rintangan. Ada orang yang bisa melewati rintangan itu sehingga dia jadi bermigrasi. Ada orang yang susah lah migrasi gitu. Semakin banyak tanda positif di daerah tujuan, ini semakin besar, semakin membuat seseorang ingin pindah atau ingin bermigrasi. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak tanda negatif di origin, di bulutan origin itu semakin orang ingin pindah gitu. Nah, ini faktor-faktor yang terdapat di daerah asal. Ini faktor-faktor negatif yang terdapat di daerah asal bisa jadi faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor transportasi, tadi udah disebutin ya. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, ini tadi juga udah disebutin faktor-faktor positif yang membuat orang ingin pindah ke sana. Ada misal tersedia lapangan pekerjaan tadi, terus kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungannya menyenangkan, terus ada kemajuan teknologi di tempat tujuan gitu, dan masih banyak lagi lah. Nah, ini rintangan-rintangan yang menghambat seseorang untuk melakukan migrasi. Misal ongkos pindahnya yang tinggi, atau topografi antara daerah asal dengan daerah tujuan berbukit-bukitnya. Maksudnya orang kalau misalkan mau pindah dari tempatnya itu susah banget gitu. Dia harus ngelewatin bukit, dia harus ngelewatin gunung, lembah, dia harus menyeberangi samudra dan sebagainya. Jadi orang tuh males migrasi gitu. Terus yang selanjutnya, terbatasnya sarana transportasi atau pajak masuk ke daerah tujuan tinggi. Nah, ini faktor-faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi banyak. Ya, bisa aja dia lingkungannya yang nggak nyaman atau sebagainya. Ada banyak faktor. Setiap orang memiliki faktor individu yang berbeda, faktor-faktor pribadi yang berbeda-beda. Selanjutnya, teori harapan income atau teori Todaro. Teori ini menyebutkan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Teori ini menganggap bahwa angkatan kerja, baik aktual maupun potensial, membandingkan pendapatan mereka di perkotaan pada suatu waktu tertentu dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di pedesaan. Akhirnya mereka melakukan migrasi jika pendapatan yang diharapkan di kota lebih besar daripada di desa. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang
sebagian besar melakukan migrasi karena mereka tuh membandingkan upah yang mereka dapatkan di desa dan upah yang mereka bayangkan atau mereka inginkan dapatkan di kota gitu. Jadi upah yang mereka bayangkan itu enggak upah sesungguhnya yang terjadi di desa gitu, yang terjadi di kota gitu. Maksudnya mereka membayangkan mereka akan dapat upah yang lebih besar gitu kalau mereka bekerja di kota, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu gitu. Nah, ini ada 4 karakteristik dasar dalam migrasi desa kota menurut Odaro. Yang pertama ada pertimbangan ekonomi, keuntungan dan kerugian baik finansial maupun psikologis. Jadi karakteristiknya tuh mereka akan membandingkan kerugian dan kekurangan kalau mereka migrasi, apakah lebih banyak kerugiannya, apakah lebih banyak keuntungannya. Kalau misalkan lebih banyak keuntungannya, otomatis mereka akan lebih besar keinginannya untuk melakukan migrasi. Selanjutnya ada harapan yang nomor 2, yaitu daripada perbedaan upah real antara desa dan kota, kemungkinan akan harapan ini bergantung kepada kedua interaksi antara dua variabel, yaitu perbedaan upah sesungguhnya antara desa dan kota, dan kemungkinan berhasilnya seseorang mendapatkan pekerjaan di kota. Jadi mereka tuh mengharapkan gini, jadi orang-orang melakukan migrasi, itu bukan karena mereka udah membandingkan secara nyata bagaimana kerja di kota, tapi mereka tuh mengharapkan apa yang ingin mereka dapatkan di kota. Misalkan, saya ingin pindah ke Jakarta, saya ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik, saya ingin punya pekerjaan tetap, saya ingin bisa punya rumah bagus di Jakarta. Padahal kenyataannya kan gak kayak gitu kan. Terus perbanding kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota tersebut. Nah, karena orang tuh lebih menghayal, lebih memikirkan hayalannya, mereka lebih mungkin saya akan berhasil di kota, jadinya malah banyak pengangguran di kota dan dibandingkan dengan imigran yang mendapat pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya nomor 4, tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Nah, karena semakin banyak orang yang melakukan migrasi di kota gitu kan, semakin banyak orang yang membutuhkan lapangan kerja, padahal tingkat pertumbuhan ekonomi di kota itu jalannya tidak secepat orang yang melakukan migrasi ke kota. Jadinya akhirnya banyak imigran pengangguran di kota gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas teori migrasi Jones. Teori ini menyebutkan bahwa migrasi merupakan salah satu proses modernisasi. Jones juga berpendapat bahwa meningkatnya modernisasi tidak saja akan menarik penduduk dari daerah lain, tetapi juga akan mempertinggi motivasi penduduk di daerah itu untuk bermigrasi, karena semakin meningkatnya pendidikan, sarana transportasi dan komunikasi, dan lain-lain. Misalnya, orang-orang desa pengen pindah ke kota karena internetnya lebih kencang gitu, fasilitas transportasinya lebih bagus daripada di desa dan sebagainya, jadi mereka ingin pindah ke kota. Nah, orang-orang kota bisa juga berpikiran seperti itu. Misalkan, ternyata di luar negeri ininya lebih modern ya, gadgetnya lebih modern gitu. Ternyata di luar negeri transportasinya lebih canggih lah. Orang-orang kota jadinya juga dimotivasi untuk pindah ke tempat yang lebih bagus lagi, misalkan di luar negeri gitu. Selanjutnya ada teori migrasi dari Ida Bagus Mantra. Teori ini menerangkan tentang teori kebutuhan dan stres. Setiap individu pasti perlu memenuhi kebutuhannya. Apabila stres sudah melebihi batas, maka seseorang akan berpindah tempat guna pemenuhan terhadap kebutuhannya. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa penyebab seseorang untuk melakukan migrasi itu karena stres yang didapatkan dari daerah asal. Kalau misalkan dia udah banyak banget stresnya tuh dari daerah asal, maka dia ingin pindah ke daerah lain untuk mengatasi stresnya tersebut. Selanjutnya ada teori ekonomi baru. Perpindahan penduduk tidak hanya didasarkan pada pasar kerja, namun juga adanya faktor lain. Bukan hanya keputusan individu, namun juga ada kaitan dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini termasuk juga lingkungan politik, agama, dan bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Misalkan, orang pengen pindah gitu, karena lingkungannya nggak hangat gitu, nggak nyaman, nggak aman gitu. Jadi mereka pengen pindah. Atau juga bisa juga, di sini mereka minoritas, mereka pengen pindah ke tempat yang mayoritas yang lebih diterima gitu, dan sebagainya. Banyak faktor. Selanjutnya kita akan membahas jenis migrasi. Menurut Mantra, dilihat
dari ada atau tidaknya niatan untuk menetap, migrasi dibagi dua, migrasi penduduk permanen dan migrasi penduduk non-permanen. Nah, migrasi penduduk permanen ini menyebutkan bahwa perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan niatan menetap di daerah tujuan. Nah, ini kita udah jelas ya. Terus migrasi penduduk non-permanen, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain tanpa ada niatan untuk menetap di daerah yang akan dituju. Tadi ini juga udah disebutin banyak, misalkan contohnya orang bekerja di kota lain, atau orang sekolah di tempat lain. Nanti setelah mereka selesai kerja atau mereka selesai kuliah, mereka balik lagi ke tempat asal atau ke rumahnya gitu. Selanjutnya ada menurut Mardiani dan Purnomo. Ditinjau dari segi politik dan administratif, migrasi dibagi tiga. Ada migrasi ekstern, ada migrasi intern, ada migrasi lokal. Yang pertama, international migration. Ini perpindahan penduduk yang melampaui batas negara. Ya, ini jadi perpindahan dari misalkan Indonesia ke negara lain itu, atau dari negara lain ke Indonesia. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada migrasi internal atau internal migration, yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas administrasi suatu daerah, namun masih dalam satu wilayah negara. Contohnya apa? Contohnya, ada orang pindah dari Banten ke Jakarta, atau orang pindah dari Jakarta ke mana, ke Bali gitu. Itu mereka kan udah beda wilayah administratif, beda provinsi, tapi masih satu negara. Nah, itu namanya internal migration. Selanjutnya ada migrasi lokal, yaitu perpindahan penduduk pada satu wilayah administrasi yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan orang pindah dari Pondok Labu ke mana ya? Cengkareng gitu, atau orang pindah dari Cengkareng ke Kebonjeruk gitu. Itu kan masih Jakarta ya, masih sama-sama satu wilayah administratif, masih sama-sama satu provinsi. Tapi mereka cuma pindah kelurahan atau kecamatan aja gitu. Selanjutnya ada dari migrasi ekstern sendiri, ini dibagi tiga lagi. Ada imigrasi, emigrasi, sama remigrasi. Nah, kalau imigrasi, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Misalnya apa? Misalnya WNA Australia gitu, pindah ke Indonesia dengan tujuan menetap. Nah, itu contoh dari imigrasi. Selanjutnya emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya orang Indonesia pindah ke Korea gitu dengan tujuan menetap. Nah, itu contoh dari emigrasi. Yang ketiga, remigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara untuk kembali ke negara asalnya setelah lama ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya TKI Indonesia kemana? Ke Hong Kong gitu. Dia menetap di Hong Kong selama beberapa tahun. Nah, setelah dia kerja di Hong Kong, dia balik lagi ke Indonesia. Nah, pas dia balik lagi ke Indonesia itu namanya remigrasi. Jadi dia WNI dari luar negeri dan balik lagi ke tempat asalnya. Dari migrasi intern sendiri itu dibagi menjadi 6. Ya, dibagi 6. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Contohnya dari mana ya? Dari Padang ke Jakarta gitu, mencari pekerjaan. Itu orang Madura ke Jakarta untuk mencari pekerjaan gitu contohnya. Terus transmigrasi yang kedua yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Contohnya apa? Contohnya orang-orang di Pulau Jawa ditransmigrasikan oleh pemerintah ke pulau yang lebih jarang, contohnya Sulawesi gitu kan. Yang ketiga ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Contohnya kota ke desa mana? Misalkan Jogja ya, Jogja kan itu termasuk kota. Pindah ke mana? Papua gitu misalkan, atau dari mana? Semarang pindah ke Kalimantan gitu kan, itu kan kota pindah ke desa gitu. Selanjutnya ada yang keempat, evakuasi, yaitu perpindahan atau pengungsian penduduk dari tempat tinggalnya karena gangguan keamanan atau bencana. Nah, ini kalau misalkan ada bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, apa lagi? Gunung meletus, mereka kan mau tidak mau harus dipindahkan dari tempat asalnya kan ke tempat yang lebih aman gitu. Ini evakuasi.
Yang kelima ada forensen atau ngelaju, yaitu aktivitas orang yang tinggal di desa atau luar kota, namun mempunyai mata pencaharian di kota dan setiap hari pulang pergi atau tidak menetap di kota tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya orang-orang Depok, tinggalnya di Depok, tapi mereka kerjanya di Jakarta. Nah, setiap hari mereka pindah dari Depok ke Jakarta buat kerja. Tapi entah setelah kerja dia balik lagi ke Depok, kayak gitu ya. Nomor 6. Turisme adalah perjalanan seseorang ke daerah-daerah wisata dan menetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, banyak orang-orang pergi ke Bali gitu. Mereka menetap untuk berlibur selama seminggu. Nanti setelah selesai berlibur, mereka balik lagi ke tempat asalnya masing-masing gitu. Ditinjau dari pertimbangan individu, migrasi dikelompokkan menjadi dua, migrasi sukarela dan migrasi diharuskan. Migrasi sukarela itu migrasi yang didasarkan oleh keinginan sendiri. Migrasi yang emang mereka ingin pindah gitu kan. Yang kedua, migrasi diharuskan, yaitu perpindahan penduduk yang tidak didasarkan oleh keinginan atau kehendak imigran, umumnya karena bencana alam, pembangunan fasilitas negara, atau proyek nasional. Tadi udah disebutin kalau misalkan ada bencana alam, mereka mau nggak mau harus pindah ke tempat yang lebih aman gitu. Itu kan mereka sebenarnya nggak mau kena bencana alam, mereka sebenarnya nggak mau pindah, tapi mereka nggak punya pilihan. Atau misalkan mereka kena gusur karena proyek pemerintah pengen dibangun jalan tol atau apa, mereka kan mau nggak mau harus pindah gitu kan, atau dipindahkan. Biasanya kalau misalkan yang karena proyek pemerintah ini mereka mendapatkan kompensasi gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis migrasi yang lain. Ada migrasi masuk, itu perpindahan penduduk yang memasuki suatu daerah tujuan. Ada migrasi keluar, itu perpindahan penduduk yang meninggalkan daerah asal. Terus ada migrasi neto. Nah, migrasi neto ini dibagi dua. Ada migrasi neto positif, ada migrasi neto negatif. Migrasi neto positif itu apabila migrasi masuknya lebih besar daripada migrasi keluar. Kalau migrasi neto negatif, migrasi masuknya lebih kecil daripada migrasi keluar. Selanjutnya ada migrasi bruto. Nah, ini migrasi bruto nih total seluruh migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi ini dihitung dari jumlah emigran dan imigran. Emigran itu yang keluar, imigran itu yang masuk. Selanjutnya ada migrasi total. Ini seluruh peristiwa migrasi yang terjadi, baik migrasi sepanjang hidup atau migrasi pulang. Dengan kata lain, semua orang yang pernah pindah atau semua migran itu dihitung di migrasi total. Selanjutnya ada migrasi semasa hidup, itu perpindahan penduduk berdasarkan tempat kelahiran, yaitu mereka yang pada waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di daerah berbeda dengan daerah tempat kelahirannya. Misalkan ada orang lahirnya di Jogja gitu, tapi misalkan umur setahun dia pindah ke Jakarta. Nah, dia ini udah disebut melakukan migrasi, meskipun jadi belum ngerti apa migrasi gitu kan. Dan tempat tinggal dia saat lahir itu berbeda, itu disebut migrasi semasa hidup. Selanjutnya ada migrasi parsial, yaitu jumlah migran dari suatu daerah tujuan ke daerah asal. Begitu juga sebaliknya, jumlah migran dari suatu daerah asal ke daerah tujuan gitu. Selanjutnya ada migrasi resen, yaitu menyatakan bahwa seseorang akan dianggap migran jika tempat tinggal pada survei berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun sebelum survei diadakan. Contohnya gimana? Contohnya tahun 2010 diadakan survei penduduk nih. Pas survei penduduk tahun 2010, dia tinggalnya di Jakarta. Tapi ternyata waktu tahun 2005, survei penduduk tahun 2005, dia tinggalnya di Banten misalkan. Nah, ini kan berarti dia baru pindah gitu 5 tahun yang lalu, atau sedikit 5 tahun yang lalu gitu kan. Nah, itu disebut migrasi resen. Terus ada migrasi ulang-alik, yaitu orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya untuk bekerja atau melakukan aktivitas di kota lain dan akan pulang pada hari yang sama saat ia berangkat. Jadi ini orangnya tidak menetap, satu hari pun tidak menetap, dan dia akan bolak-balik gitu dari tempat asal ke tempat tujuan gitu. Tadi udah disebutin seperti bekerja, sekolah, dan sebagainya. Itu ada migrasi sirkuler, migrasi yang terjadi saat seseorang berpindah tempat, tetapi tidak untuk menetap. Dan dia menetapnya mungkin hanya mendekati tempat pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya, ada orang kerjanya di Depok gitu. Nah, dia tinggalnya di
Tangerang gitu kan, itu kan jauh. Nah dia mau gak mau harus cari kos. Nah kosnya nggak di Depok, kosnya di mana, deket Depok mana ya, Pondok Labu gitu misalkan. Nah itu jadi termasuk migrasi sirkuler. Migrasi sirkuler yang dia lakukan tuh dari Pondok Labu ke Depok gitu, dari tempat kosan dia. Itu kan tempat kosan dia bukan tempat tinggal ya, itu hanya untuk menetap sementara saat dia mau bekerja gitu. Selanjutnya ada arus migrasi, adalah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari satu daerah asal ke daerah tujuan dalam kurun waktu tertentu. Jadi sejumlah migrasi dalam rentang waktu tertentu itu arus migrasi. Terus selanjutnya ada urbanisasi, itu bertambahnya proporsi penduduk di daerah kota yang disebabkan oleh perpindahan penduduk ke kota atau proses perluasan kota. Selanjutnya ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah atau untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Nah, biasanya transmigrasi ini tadi disebutkan, yaitu diatur oleh undang-undang. Jadi ini merupakan program pemerintah, bisa untuk tujuannya macam-macam, bisa untuk pemerataan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya urbanisasi dan transmigrasi. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.